Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan saya Dani Saban Wilfi Putra dengan NIM 182221049. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah mekanika fluida. Nah, berikut ini adalah materi dari mekanika fluida, berikut ada pendahuluan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini ada beberapa pendahuluan, ada definisi dan ruang lingkup mekanika fluida, konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat, sistem satuan dan dimensi dalam mekanika fluida, sifat dasar mekanika fluida, kayak massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, dan lain-lain, konsep tentang dalam mekanika fluida, tegangan normal, dan terakhir ada jenis aliran fluida. Nah, di sini saya akan memilih salah satu dari keenam pendahuluan ini. Tentu saya memilih yang konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Di sini saya akan diskusi dengan ChatGPT. Baik, saya akan menanyakan kepada ChatGPT mengenai mekanika fluida. Saya ingin diskusi dengan Anda mengenai mekanika fluida. Tentang konsep dasar dan perbedaannya dengan benda padat. Jelaskan kepada secara rinci dan detail mengenai materi ini. Nah, ini sudah muncul. Mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku fluida. Ya, ada cairan dan gas, serta interaksinya dengan gaya eksternal. Dalam pembahasan ini kita akan membahas konsep dasar mekanika fluida, perbedaannya dengan mekanika benda padat, serta prinsip-prinsip utama yang mendasari perilaku fluida. Nah, di sini ChatGPT akan menjelaskan mengenai perbedaannya dengan benda padat dan konsep dasar dari mekanika fluida tersebut. Yang pertama ada konsep dasar. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk secara kontinu di bawah pengaruh gaya geser sekecil apapun. Nah, beda dengan benda padat tentunya. Kalau benda padat itu tidak bisa mengalir dan tidak bisa berubah bentuk kecuali ada gaya eksternal yang berpengaruh di benda padat tersebut. Ada cairan memiliki volume tetap tetapi bentuknya menyesuaikan wadahnya. Yang kedua ada gas tidak memiliki volume dan bentuk tetap selalu mengisi ruang yang tersedia. Mekanika fluida terbagi jadi beberapa cabang. Ya, ada 4 di sini yang dijelaskan oleh ChatGPT. Hidrostatis mempelajari fluida dalam keadaan diam, termasuk konsep tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Kedua, ada hidrodinamika mempelajari fluida dalam keadaan bergerak, mencakup hukum kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan viskositas. Ketiga ada aerodinamika, mempelajari perilaku gas dalam aliran, sering digunakan dalam teknik penerbangan. Yang keempat ada areologi, studi tentang deformasi fluida dengan viskositas tinggi seperti lumpur atau udara. Nah, berikut ada tabel yang tampak. Yang berikut ini ada perbedaan dari mekanika fluida dan benda padat. Bisa dilihat ada tabel yang tersedia. Ada perbedaannya, ada bentuk, gaya geser, tekanan, regangan, dan resistansi terhadap deformasi. Langsung saja ke prinsip-prinsip utama dalam mekanika fluida. Ya, ada tekanan dalam fluida, hukum Pascal. Dinyatakan oleh Blaise Pascal, hukum ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah secara sistematis. P sama dengan F per A. Dengan P itu ada tekanan, F itu gaya, dan A itu luas penampak. Aplikasinya tentu ada di dongkrak hidrolik dan rem hidrolik. Berikutnya ada hukum Archimedes atau biasanya disebut kayak apung ya. Dinyatakan oleh Archimedes, hukum ini menyatakan bahwa
benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya, dan fluida akan mengalami gaya apung ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Secara sistematis, ini ada rumus FA sama dengan rho GV. Dengan FA itu gaya apung, rho itu massa jenis fluida, G itu percepatan gravitasi, dan V-nya itu volume fluida yang dipindahkan. Dalam aplikasinya ada kapal laut dan balon udara. Berikutnya ada persamaan kontinuitas. Hukum ini menyatakan bahwa dalam fluida incompressible, laju aliran massa tetap konstan di setiap titik dalam sistem aliran. Berikut dengan rumusnya A1 V1 sama dengan A2 V2, dan A itu luas penampang pertama, A1 V1, dan V-nya itu kecepatan fluida. Berikutnya ada persamaan Bernoulli dinyatakan oleh Daniel Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa untuk fluida ideal dalam aliran pun P ditambah setengah PV plus rho GH itu sama dengan konstan, dan P itu tekanan fluida, V itu kecepatan fluida, dan H itu ketinggian. Berikutnya yang terakhir ada viskositas hukum Stokes, itu ukuran ketahanan fluida terhadap aliran dalam fluida viskos. Gaya gesekan fluida mempengaruhi aliran. Hukum Stokes untuk benda jatuh fluida, D sama dengan 6 P rho RV. Berikut dengan keterangannya. Yang keempat ada studi kasus dalam mekanika fluida. Pertama ada desain pesawat terbang, aliran sungai dan bendungan, sirkulasi dalam tubuh, sirkulasi udara, pipa dan hidrolika. Kita masuk ke kesimpulannya, mekanika fluida sangat berbeda dengan mekanika zat padat karena fluida dapat mengalir dan memiliki tekanan di seragam di seluruh permukaannya. Konsep dasar seperti tekanan gaya apung, viskositas, dan persamaan Bernoulli memainkan peran penting dalam pemahaman aliran fluida dan aplikasinya di berbagai bidang teknik serta ilmu alam. Itu saja yang bisa saya tampilkan diskusi dengan ChatGPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.